Selamat pagi Ibu Mutiara Maimuna, SE, MSI, AKCA, BKPCA, CPA, ASEAN CPA. Pagi ini kami akan menjelaskan mengenai regulasi keuangan sektor publik di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Brenda Lawrence dengan NIM 2121011. Nama saya Agrada Margareta dengan NIM 2121007. Dari Universitas Katolik Musi Caritas Palembang, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Sektor Publik. Kami akan menjelaskan yang dimulai dari saya. Yang pertama, regulasi. Definisi dari regulasi publik. Regulasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu regulation atau peraturan. Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, dan lain sebagainya. Jadi, regulasi keuangan publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, dan lain sebagainya pada sektor keuangan dan administrasi keuangan. Teknik penyusunan regulasi publik. Peraturan publik disusun dan ditetapkan terkait beberapa hal, yaitu yang pertama, regulasi publik yang dimulai dengan adanya berbagai isu yang terkait dengan regulasi tersebut. Kedua, tindakan yang diambil terkait dengan isu yang ada adalah berbentuk regulasi atau aturan yang dapat diinterpretasikan sebagai wujud dukungan penuh organisasi publik. Ketiga, peraturan adalah hal dari berbagai aspek dan kejadian. Ada beberapa metode atau cara untuk pencatatan akuntansi yang umum dilakukan di dalam akuntansi sektor publik, yaitu akuntansi anggaran, akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitmen. Regulasi dan siklus akuntansi sektor publik. Regulasi tahapan dalam siklus akuntansi sektor publik. Regulasi perencanaan publik, contoh hasil regulasinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM. Regulasi anggaran publik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2007. Regulasi tentang pelaksanaan realisasi anggaran publik, contoh hasilnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2006 tentang rincian anggaran belanja pusat tahun anggaran 2007 dan otorisasi kepala daerah dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Regulasi pengadaan barang dan jasa publik, contoh hasilnya SK Gubernur dalam pengadaan barang dan jasa. Regulasi laporan pertanggungjawaban publik, contoh hasilnya Peraturan Daerah tentang penerimaan laporan pertanggungjawaban gubernur atau bupati atau wali kota. Dasar hukum keuangan sektor publik.
Proses penyelenggaraan pemerintah ditujukan untuk mengkoordinasi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar hukum keuangan negara. Keuangan negara dapat diinterpretasikan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban warga yang dinilai dengan uang dalam kerangka tata penyelenggaraan pemerintah. Wujud pelaksanaan tata negara tersebut dapat diidentifikasikan sebagai segala bentuk kekayaan, hak dan kewajiban yang tercantum dalam APBN dan laporan pelaksanaannya. Hak dan kewajiban warga negara. Hak-hak negara yang dimaksud mencakup antara lain yang pertama hak monopoli mencetak dan mengedarkan uang. Hak untuk memungut sumber-sumber keuangan seperti pajak dan bea cukai. Hak untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh khalayak umum, yang dalam hal ini pemerintah dapat memperoleh kontra prestasi sebagai sumber penerimaan negara. Kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kelima, keempat, secara khusus diatur mengenai keuangan negara, yaitu pada bab 8 pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut. Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Jenis dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hak keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR. Dasar hukum keuangan daerah. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, tujuan pembentukan daerah otonom adalah meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah untuk melayani masyarakat dan melaksanakan program pembangunan. Selanjutnya, daerah otonom didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akuntansi sektor publik memasuki era desentralisasi. Sebagai perspektif baru, berbagai prasarana akuntansi sektor publik perlu dibangun seperti yang pertama,
Standar akuntansi sektor publik untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi sektor publik lainnya. Yang kedua, account code untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun organisasi sektor publik lainnya, di mana review terhadap transaksi yang berkaitan dapat dilakukan dalam rangka konsolidasi dan audit. Jenis buku besar dan ledger yang menjadi pusat pencatatan data primer atau semua transaksi keuangan pemerintah. Manual sistem akuntansi pemerintah dan organisasi lainnya yang menjadi pedoman atas jenis-jenis transaksi dan perlakuan akuntansi lainnya. Regulasi akuntansi sektor publik di era prareformasi. Perjalanan akuntansi sektor publik di era prareformasi didasari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Pengertian daerah dalam era prareformasi adalah daerah tingkat 1 yang meliputi provinsi dan daerah tingkat 2 yang meliputi kota madya atau kabupaten. Tujuan deregulasi akuntansi sektor publik di era reformasi adalah untuk mengelola keuangan negara atau daerah menuju tata kelola yang baik. Untuk reformasi yang ada meliputi yang pertama penataan peraturan perundang-undangan, yang kedua penataan kelembagaan, yang ketiga penataan sistem pengelolaan keuangan negara atau daerah, dan yang terakhir pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya tentang paradigma baru akuntansi sektor publik di era reformasi. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai paradigma baru akuntansi sektor publik di era reformasi. Jadi paradigma baru dalam reformasi manajemen sektor publik adalah penerapan akuntansi dalam praktik pemerintahan untuk mendukung tata kelola yang baik. 3 undang-undang yang mengatur keuangan negara mencakup 4 prinsip dalam pengelolaan keuangan negara. Pertama, yaitu landasan hukum dan peraturan organisasi sektor publik, yang menetapkan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan elemen krusial dalam prinsip tata kelola yang baik. Proses yang dilakukan oleh pejabat, baik dalam batasan kewenangan maupun luar tanggung jawabnya, dikenal sebagai akuntabilitas kinerja. Ketidakcocokan dalam langkah-langkah pemerintah dapat berdampak pada seberapa besar kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya, kejelasan dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah penting. Selain itu, kemampuan pengelola yang baik memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi perlu diberdayakan. Terakhir, diperlukan adanya auditor eksternal yang handal, profesional, dan tidak terikat untuk melaksanakan pemeriksaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai barang dan jasa publik. Barang dan jasa publik versus barang dan jasa swasta. Barang publik seharusnya dikelola oleh pemerintah atau negara. Di sisi lain, barang privat merujuk pada jenis barang tertentu yang dimiliki oleh individu atau entitas swasta, yang tidak bersifat eksklusif dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat, dengan harga yang ditentukan berdasarkan mekanisme pasar sesuai dengan kebijakan penjual, seperti pada rumah mewah, villa, dan hotel. Barang-barang tersebut menjadi terbatas dan hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang memiliki sumber daya keuangan. Selain itu, ada jenis barang semi kolektif yang dimiliki oleh perusahaan swasta
atau merupakan hasil kolaborasi antara pemerintahan dan sektor swasta. Barang-barang ini tidak boleh bersifat eksklusif, dan keterlibatan pemerintah dalam penerapan harganya sangatlah penting, mengingat bahwa fasilitas seperti sekolah dan rumah sakit swasta seringkali memiliki biaya yang tinggi bagi masyarakat umum. Selanjutnya yaitu perbedaan antara sektor publik dan sektor swasta. Tujuan dari suatu organisasi, sumber-sumber pendanaan yang dimiliki, pola akuntabilitas yang diterapkan, struktur organisasi yang ada, serta karakteristik anggaran yang berkaitan dengan pemangku kepentingan yang terpengaruh, dan sistem akuntansi yang digunakan merupakan beberapa aspek yang membedakan sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama, organisasi sektor publik non-pemerintahan, di mana lembaga yang ada di sektor publik dan organisasi non-profit memiliki tujuan utama untuk menyediakan layanan kepada masyarakat serta menjalankan berbagai kegiatan sosial. Keduanya dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, lembaga publik ke pemerintah yang mencakup berbagai entitas terkait dengan subklasifikasi dari organisasi pemerintah di tingkat pusat maupun lokal. Dan yang kedua, lembaga non-pemerintah di sektor publik atau organisasi tanpa keuntungan, di mana yang terdiri dari entitas yang dibentuk oleh masyarakat seperti yayasan, serikat pekerja, partai politik, dan organisasi agama. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang terkait. Pergeseran norma terkait dengan lembaga non-profit, terutama yayasan, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Aturan ini dibuat untuk memberikan kepastian dan keteraturan dalam hukum, sehingga yayasan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan misi dan tujuan yang telah ditentukan, sambil tetap berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Yang ketiga, mengenai regulasi tentang partai politik, di mana aturan terkait partai politik sudah ada sejak lama, namun telah mengalami perubahan besar setelah masa reformasi, ketika sistem banyak partai mulai ditetapkan. UU Nomor 2 Tahun 1999 yang berkaitan dengan partai politik merupakan undang-undang pertama yang disusun setelah terjadinya reformasi. Selanjutnya, mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, di mana undang-undang ini mengatur tentang partai politik dirancang, dan undang-undang ini berguna untuk memperbaiki undang-undang sebelumnya agar lebih sesuai dengan perubahan masyarakat yang terus berlangsung. Yang keempat, Badan Hukum Milik Negara. Badan Hukum Pendidikan dan Badan Hukum Milik Negara. Salah satu kategori badan hukum yang muncul di Indonesia untuk memenuhi tuntutan privatisasi lembaga pendidikan adalah yang memiliki karakteristik tertentu, terutama yang berorientasi nirlaba meskipun beroperasi sebagai badan komersial, dengan disetujui Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan pada akhir tahun 2008, dan terjadinya kemajuan signifikan dalam sektor pendidikan tinggi di Indonesia. Yang kelima, mengenai regulasi tentang Badan Layanan Umum, di mana lembaga pemerintah yang berfokus pada penyedia layanan kepada masyarakat melalui penjualan barang atau jasa dengan tidak mengutamakan keuntungan pribadi. BLU atau Badan Layanan Umum mengandalkan produktivitas serta efisiensi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, mengenai konsep pokok barang dan jasa publik, yaitu yang pertama, suatu barang dapat dikategorikan sebagai barang politik atau barang privat berdasarkan tingkat keterbukaan dan persaingan yang ada.
Keterbukaan suatu barang ditentukan oleh kemampuan konsumen dan produsen untuk mencegah orang lain yang mendapatkan manfaat dari barang atau jasa tersebut. Barang publik biasanya memiliki tingkat persaingan yang rendah dan dapat digunakan secara individual, sedangkan barang dengan tingkat persaingan tinggi cenderung digunakan secara kolektif. Contohnya, taman umum yang dapat diakses oleh banyak orang memiliki daya saing rendah, sementara perangkat seperti Walkman yang lebih efektif memiliki daya saing yang lebih tinggi. Barang publik seringkali dibiayai oleh dana publik karena penggunaannya yang melibatkan banyak orang, seperti dalam hal keamanan nasional. Di sisi lain, barang privat adalah barang yang memiliki harga kompetitif dan manfaatnya jelas bagi penggunaannya, sehingga biaya dapat ditentukan dengan mudah dan masalah penumpang gelap dapat dihindari. Sebagian besar barang yang ada di pasaran termasuk dalam kategori ini barang-barang yang tidak bisa dikeluarkan namun memiliki tingkat persaingan yang rendah disebut sebagai barang tol, yang dapat digunakan secara kolektif namun tetap dikenakan biaya. Di sisi lain, barang yang memiliki daya saing tinggi tetapi tidak dapat dikeluarkan disebut barang umum, di mana pemakaian yang berlebihan dapat mengurangi jumlah yang tersedia untuk orang lain. Untuk meningkatkan tingkat eksklusivitas dari barang atau jasa, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain kemajuan dalam teknologi dan penerapan peraturan hak kepemilikan yang ketat. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai penyediaan pelayanan. Sektor swasta cenderung beroperasi dengan tingkat efisien dan efektif karena memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya secara fleksibel, yang memungkinkan mereka untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan permintaan pasar. Selain itu, adanya persaingan di sektor jasa mendorong peningkatan kualitas layanan yang ditawarkan dengan harga yang lebih kompetitif bagi konsumen. Selanjutnya, terdapat pengecualian yang perlu diperhatikan untuk melindungi kepentingan pelanggan, di mana seperti ketidakmampuan pelanggan dalam menilai kualitas layanan. Dalam situasi ini, sektor publik perlu menetapkan standar guna melindungi konsumen. Ketika ada persaingan di antara penyedia layanan, seperti dalam kondisi monopoli, sektor swasta mungkin tidak memiliki insentif untuk meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, intervensi publik dipergunakan untuk memastikan adanya standar kualitas, harga yang wajar, dan persaingan yang sehat. Selain itu, dampak negatif dari eksternalitas juga harus diperhatikan, di mana pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi efek buruk dari penyediaan barang atau jasa terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat, atau setidaknya memberikan kompensasi yang sesuai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyediaan layanan yang memerlukan bentuk kerja sama antar organisasi kolektif, sektor swasta dan publik. Karakteristik ini hubungannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kekuatan lobi konsumen, tingkat persaingan di pasar antara penyedia layanan, serta jenis pengawasan yang ditetapkan oleh penyampaian layanan. Selanjutnya, mengenai perubahan kelembagaan. Kebutaan paradigma mengacu pada ketidakmampuan untuk menerapkan pendekatan baru dalam menjalankan suatu pekerjaan. Untuk memungkinkan beberapa pemerintah memungkinkan lembaga pemerintah mendapatkan umpan balik dari kelompok pengguna atau berpikir tentang peralihan ke sektor publik, maka diperlukanlah perubahan dalam cara pandang atau paradigma yang sudah ada.
Perubahan kelembagaan. Kebutaan paradigma mengacu pada ketidakmampuan untuk menerapkan pendekatan baru dalam menjalankan suatu pekerjaan. Untuk memungkinkan lembaga pemerintah mendapatkan umpan balik dari kelompok pengguna atau berpikir tentang peralihan ke sektor swasta, diperlukan perubahan dalam cara pandang atau paradigma yang sudah ada. Tahap pertama dalam mengatasi kebutaan paradigma adalah mencari cara untuk mengubah sistem kerja yang sudah ada. Selanjutnya mengenai kebijakan pengadaan barang dan jasa publik. Pemerintah telah melaksanakan berbagai tindakan strategis untuk memperbaiki manajemen pemerintahan. Tindakan-tindakan tersebut termasuk reformasi dalam sektor hukum dan peradilan, yang ditunjukkan dengan dibentuknya Komisi Reformasi Sektor Hukum dan Peradilan, Hukum serta Komisi Ombudsman untuk menangani isu koperasi. Selain itu, terdapat juga strategi reformasi dalam aparatur sipil negara dan rencana legislasi yang bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintahan. Pembentukan komisi Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi juga menjadi salah satu inisiatif penting, di samping upaya membangun kolaborasi untuk melakukan reformasi tata kelola pemerintahan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Sebagai elemen dari program ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 yang berperan sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah, yang merupakan perbaikan dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, di mana maksud dari pengadaan barang ini adalah untuk menjamin bahwa pemerintah dapat mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan dalam jumlah yang cukup, berkualitas, serta dengan biaya yang wajar, serta efektif dan efisien pada waktu dan lokasi yang telah ditetapkan, sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Selanjutnya mengenai etika pengelolaan keuangan publik. Etika yang berasal dari etos yang memiliki arti karakter atau kebiasaan, memiliki peranan penting dalam dunia bisnis untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dianggap etis atau tidak. Beberapa filsuf yang memberikan kontribusi pemikiran adalah kunci utama untuk melakukan tindakan yang mulia. Karena tanpa pengetahuan tindakan tersebut tidak dapat dianggap baik. Hume menekankan pada perilaku etis mencerminkan kualitas karakter yang baik dan dapat diterima oleh individu masyarakat. John Locke berargumen bahwa moralitas dan perilaku etis tidak bersifat bawaan, melainkan dipengaruhi oleh persepsi dan konsepsi yang berbeda, serta menekankan pentingnya hukum sebagai acuan untuk menilai tindakan baik atau buruk, yang terbagi dari 3 kategori, yaitu hukum ilahi, hukum perdata, dan hukum opini, serta reputasi. Sementara itu, Immanuel Kant, sebagai salah satu filsuf modern yang mendalami isu moral, menegaskan bahwa moralitas adalah aspek yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, dan ia menganggap bahwa pentingnya norma formal sebagai pedoman untuk mengevaluasi perilaku individu. Selanjutnya mengenai pengategorian, perilaku etis harus didasarkan pada etika umum dalam hal kritik terhadap suatu tindakan. Kategori-kategori ini meliputi pertama pengetahuan, kedua kesadaran dan kehidupan bermasyarakat, yang ketiga penghormatan terhadap hukum Tuhan, pemahaman bahwa tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan adalah penting, dan yang terakhir yaitu kesadaran bahwa semua jenis pekerjaan tunduk pada norma perilaku etis yang diterima secara umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dan peran pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Setiap orang dalam komunitas berhak atas perlindungan sosial dan ekonomi dari negara sebagai hasil langsung dari kewajiban membayar pajak yang telah ditentukan. Jadi, diharapkan pemerintah untuk mendorong perusahaan memberikan layanan publik seperti lembaga pendidikan,
kesehatan, transportasi, serta penyedia layanan seperti listrik, telepon, dan air untuk terus meningkatkan mutu layanan yang mereka sediakan. Peningkatan kualitas layanan publik dapat dicapai melalui perbaikan dalam manajemen mutu, di mana badan usaha berusaha untuk mengurangi kesenjangan antara kualitas layanan yang diberikan dan harapan pelanggan. Pengukuran kinerja organisasi layanan publik sebaiknya menggunakan outcome yang merupakan variabel kinerja yang mencerminkan misi dan aktivitas operasional organisasi, baik dalam aspek keuangan maupun non-keuangan. Dimensi kualitas sangat berperan penting dalam penentuan outcome yang diharapkan. Selain itu, pemantauan terhadap kinerja sangat krusial untuk mengevaluasi sejauh mana layanan publik dapat memenuhi keinginan masyarakat. Beberapa langkah utama dalam mengawasi kinerja lembaga layanan publik meliputi pengembangan tolak ukur kinerja yang merefleksikan pencapaian sasaran lembaga, penyajian hasil yang diperoleh berdasarkan tolak ukur tersebut, serta penilaian terkait seberapa efektif dan efisien kegiatan layanan yang dilakukan, sehingga usulan program untuk meningkatkan mutu layanan dapat disajikan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.